Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bro and Sis. Selamat pagi. Kembali kami hadir untuk membawakan renungan hari ini dari bacaan Injil Lukas ayat 14 ayat 25 sampai 33. Sebelum itu mari kita mulai dengan doa, Bro. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Penuhi diri kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami apa yang Kau sampaikan lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Jadi bacaan hari ini dengan perikop, segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Ya. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Ya. Demikianlah sabda Tuhan. Wah, ini keras banget nih Bro ya. Luar biasa Bro. Ya. Jadi dari ayat pertamanya nih ayat 25 dikatakan, ayat 26 ya, "Jikalau seorang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudara, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, tidak dapat menjadi muridnya." Wow. Ini maksudnya gimana nih Bro? Wow. Ini memang perkataannya keras gitu. Betul. Tapi sesuai dengan tema kita hari ini adalah sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Jadi memang ini adalah kalau kita bahas dari ayat 25 dulu Bro. Iya. Bagaimana banyak orang berduyun-duyun untuk mengikuti Yesus. Ya. Seperti ini kejadian ketika Yesus ada seperti saat ini juga Bro. Nah banyak orang ikut tetapi mereka nggak tahu motivasinya apa. Iya. Atau mereka punya motivasi sendiri-sendiri Bro. Iya. Ada yang mungkin sekarang mungkin ada yang lagi sakit, ya kan mereka mau ikuti Yesus. Iya. Orang berduyun-duyun mengikuti Yesus, ya. Seperti kita sekarang banyak motivasi yang berbeda gitu ketika kita mau mengikuti Yesus. Ya, jadi memang kalau mengenai itu Bro ya, mungkin dari bacaan Alkitab yang lalu-lalu juga diterangkan bahwa banyak motivasi orang mengikuti Yesus. Ada yang mereka ingin minta disembuhkan, ada yang ingin mereka ingin berada dalam lingkaran Yesus sendiri, ada yang banyak hal lah Bro ya. Betul. Tapi apakah di sini Yesus, dia bilangkan di situ ayat 26 nih Bro, apakah Yesus itu mengajar kita untuk membenci keluarga kita? Saya rasa nggak seperti itu Bukan Bro ya. Bukan begitu Bro. Ya. Jadi memang di sini dikatakan sangkal diri. Jadi kalau kita artikan sangkal diri itu maksudnya apa nih Bro? Kalau aku nangkepnya sih ya, ini adalah suatu penguasaan diri kita dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, jadi supaya kita hidup bukan
self oriented, bukan orientasi pada diri Betul. kita, tapi orientasi pada Tuhan semata gitu. Ya bro. Jadi kalau kita lihat di sini, dia bilang sangkal diri pikul salib, bro. Apalagi kita tema pikul salib. Ya. Ini saat itu Yesus udah disalib kira-kira atau belum? Ya, belum ya. Belum. Tetapi Yesus bilang kalau kita tahu sekarang Yesus disalib. Ya. Tetapi bagaimana mengikuti pikul salib gitu. Ya. Pikul salib berarti kita harus bayar harga. Betul. Berarti kita harus memikul beban. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan ada apa ya? Konsekuensi. Ada konsekuensi. Seperti kita tahu bro ya, pada zaman dahulu, zaman Romawi, pikul salib itu adalah satu hukuman yang berat. Ya. Ketika kita tidak mengikuti peraturan-peraturan Romawi, kita akan resikonya, sanksinya adalah kita disalibkan. Itu yang resiko yang paling berat. Tetapi Yesus yang ajarkan kalau kita mau mengikuti Yesus, ya kan, agak berbeda nih. Kalau kita mau mengikuti, kita harus pikul salib. Kita harus mengambil resiko itu apapun gitu. Jadi Yesus kita kasih pilihan, apakah kita mau ikut Yesus atau kita mau menyangkal diri gitu. Begitu bro. Jadi kalau aku coba terjemahkan lagi ya, mungkin terminologi pikul salib itu adalah ketika kita seperti kita menderita lah, kita dalam penderitaan karena kebenaran, ya kan. Jadi kalau kita jadi sesuatu itu dalam menjalani kehidupan itu kan ada konsekuensinya untuk menjadi yang benar gitu loh. Itu makanya dikatakan bayar harga gitu. Ya betul. Nah, jadi tapi di ayat berikutnya juga ini dikatakan kalau kita mau ikut Yesus, kita mau jadi murid Yesus, kita jangan main-main loh. Kita harus berpikir dulu nih. Bagaimana di sini diumpamakan untuk mendirikan sebuah menara, ya kan? Tidak, dia harus membuat anggarannya dulu segala macam. Betul. Jadi kita harus berpikir benar-benar bahwa kita mau ikut Yesus, kita kayak ya harusnya no turning back ya. Kita sudah meninggalkan yang lama gitu loh. Betul. Ya kan, kita tidak menoleh lagi ke belakang, gitu kan? Jadi kalau di sini saya lihat bro ya, ketika kita mengikut Yesus, kita harus meninggalkan semua ikatan-ikatan duniawi. Betul. Ya kan? Nah itu sangkal diri itu kan maksudnya begitu. Sangkal diri adalah bagaimana kita melepaskan keterikatan kita terhadap keduniawian, ya kan, segala yang kita miliki mungkin ya, yang attach sama kita gitu. Betul. Jadi kita juga diingatkan di situ bahwa semua itu adalah a gift, anugerah daripada Tuhan buat kita. Betul. Jadi sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Betul. Iya kan? Ya. Jadi kalau saya lihat ini salib adalah ketundukan mutlak kita kepada Kristus gitu. Ketundukan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita tunduk itu adalah salib. Itu akan kita hadapi. Ya. Ya bagaimana kita istilahnya kita stand for the truth gitu kan bro ya. Apa kita memegang teguh kebenaran. Ya. Ketika kita hidup, istilahnya gini bro, ketika kita hidup dalam keduniawian kita, berarti kita menjauhkan diri dari salib, ya kan? Tapi ketika kita memilih Tuhan, kita ada tanggung jawab yang kita harus pikul. Makanya kita sambung sebenarnya kan nggak yang satu mengenai murid, bagaimana syarat-syarat jadi murid Tuhan. Kemudian yang ayat 28 yang kalau kita membangun harga itu bicara mengenai harga. Betul. Kita harus berhitung gitu. Kalau umpamanya kita kita rugi ikut Tuhan, ya sudah jangan coba-coba. Karena apa? Lo mau ikut Tuhan nggak bisa no turning back seperti Bro bilang. Kita nggak bisa kembali lagi. Betul. Kita harus 100% gitu bro. Ya. Jadi ini sampai jika kemudian demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya ini tadi mengenai sangkal diri ya. Juga mungkin bro, kalau aku mau ngomong nih bahwa jadi murid Yesus itu ya kita pasti untuk mendapatkan keselamatan kan. Kita tahu bahwa keselamatan itu gratis bro. Betul. Ya kan. Namun juga berbayar. Jadi kenapa keselamatan gratis?
Karena kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita kan. Nah, tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu sangkal diri, pikul salib. Ya. Nah, jadi mengenai hal keselamatan itu juga kan sudah dikatakan seperti dalam Efesus 2 ayat 8 itu ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Atau mungkin di Roma 3:24 ya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Betul. Gitu. Jadi poin-poinnya gimana nih bro dari ayat yang ini yang cukup kayaknya kalau orang ngelihat banyak wah keras sekali nih suruh ninggalin keluarga segala macam, tapi intinya adalah sangkal diri itu bro. Ya. Intinya adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Ada persyaratan fokus, ya. Ketika kita mengikuti Yesus, ada persyaratan, ada beberapa hal yang bisa mengganggu kita, termasuk keluarga bro. Iya betul. Ya, termasuk umpamanya kita punya pacar, dia bilang lu jangan kebaktian. Itu dia, kita harus memang ketika kita mengutamakan Tuhan, intinya adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Baru kita bisa mengikuti Yesus secara benar. Betul. Gitu bro. Makanya sangkal diri itu kan dikatakan kita bukan self-oriented, tapi kita God-oriented. Iya, betul bro. Oke, jadi dari ini kalau disimpulkan ada tiga bro ya, sangkal diri, bagaimana kita melepaskan keterikatan kita terhadap sesuatu yang bersifat duniawi, kemudian kita pikul salib, yaitu kita berdiri teguh atas kebenaran untuk mendapatkan keselamatan daripada Yesus ini, dan ikut Yesus ya, itu untuk menuju keselamatan ya bro ya. Begitu. Yang intinya juga adalah bagaimana kita, motivasi kita ketika kita mengikuti Yesus yang pertama gitu. Apakah kita mengikuti Yesus seperti orang-orang gitu. Kita punya motivasi khusus gitu. Jadi motivasi kita harus benar bro, ketika kita mengikuti Yesus. Begitu bro. Baik, demikian permenungan kami hari ini mengenai sangkal diri, pikul salib dan ikut aku yang Yesus ajarkan. Ya. Kiranya kita lebih memahami apa dari maksud Yesus berkata demikian. Yang rasanya keras, namun memang itu yang harus kita lakukan. Karena kita akan menyadari bahwa semua ini hanya kasih karunia Tuhan. Kita tidak punya apa-apa kepemilikan, keterikatan akan hal duniawi. Tapi kita akan mengikat diri kita mengenai hal-hal surgawi terlebih. Baik, terima kasih Bro and Sis. Kita tutup dengan doa bro. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengambil keputusan untuk mengikuti Engkau Tuhan. Keputusan yang kami ambil bukan keputusan biasa Tuhan, tetapi keputusan luar biasa. Di mana kami harus memikul salib. Kami harus meninggalkan segala apa yang dunia tawarkan. Kami harus fokus kepada Engkau di atas segala-galanya. Adalah hal yang sangat sulit yang kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan. Karena Engkau beserta kami akan dapat melewati segala sesuatu. Ajar kami supaya kami tetap setia Tuhan dalam mengikuti Engkau Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa menyangkal diri kami. Maksudnya adalah kita bisa menyangkal keinginan-keinginan daging kita. Kami boleh melakukan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Serahkan semua kegiatan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Khususnya pada hari Minggu ini Tuhan Kau berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Shalom. Shalom.